أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. Kata Allah, yang mana kaum Ad ini Allah tidak pernah menciptakan sebelumnya. Saking besarnya ini kaum. Allah tidak pernah menciptakan kaum ini sekuat ini, sehebat ini. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Dan ini peringatan untuk orang-orang yang senantiasa mendustakan agama Allah, minal mukadzibin. Mereka senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai azab itu tidak kita rasakan di dunia. Hukuman itu tidak kita rasakan di dunia. Tapi hukuman nanti baru kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus orang-orang beriman, jemaah sekalian. Ketika orang-orang beriman tidak menggunakan waktunya untuk beribadah, maka mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Ketika mereka menyia-nyiakan waktunya, dia hanya bersantai-santai, dia hanya berleha-leha, maka dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Orang-orang di akhirat nanti berkata, "Rabbana absarna wa sami'na." Wahai Allah, saya telah melihat kebenaran-Mu dan saya telah mendengarkan kebenaran-Mu. Di akhirat nanti, farji'na na'mal shalihan. Maka kembalikanlah kami di dunia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadi penyesalan orang di akhirat nanti, mereka menyesal tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya harta, anak keturunan, Allah memberikannya kemewahan, Allah memberikannya materi, namun ternyata materi tersebut membuatnya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab." Orang-orang di akhirat nanti berkata bahwa sungguh celaka aku. Jadi ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan buku amalnya, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya kemudian berkata, sungguh celakalah aku. Mali hadzal kitab. Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang dimana perbuatan-perbuatan kecil sekalipun dan perbuatan-perbuatan besar itu ada di dalam buku ini, buku amalan-amalan kita. Bahkan disebutkan orang-orang yang telah di akhirat itu melupakan perbuatan-perbuatannya. Namun ternyata dia baru ingat ketika Allah memberikannya buku amalannya, kemudian dia teringat, wah ternyata saya pernah melakukan ini. Maka itulah pentingnya kita untuk menjaga diri-diri kita. Kalau orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang-orang yang kafir itu akan diberikan azab di dunia atau di akhirat nanti, maka orang-orang yang senantiasa melalaikan waktunya, orang-orang yang senantiasa menjadikan ibadah sebagai bukan prioritas di dalam kehidupannya, maka tentu saja itu akan berakibat fatal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kisah selanjutnya, kisah Tsamud, dan ini kita pernah ceritakan di surah
Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kisah Samud, kaum Samud di dalam surah Asy-Syam. Di dalam surah Asy-Syam, Asy-Syams. Jadi kisah Samud, salah satu keunggulan dari kaum Samud yang diutus kepadanya Nabi Saleh alaihi salam, wa ila Samud akhahum salihah. Adapun kaum Samud diutus kepadanya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh. Salah satu keunggulan yang disebutkan oleh Al-Qur'an, salah satu keunggulan kaum Samud ini adalah wa thamud alladziina jaabu as-sakhra bil wadi. Wa thamud alladziina jaabu as-sakhra bil wadi. Salah satu keunggulan dari kaum Tsamud, dia itu memahat, menjadikan gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal. Menjadikan gunung-gunung itu dia pahat, kemudian dia tempat tinggal. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tanhituna minal jibali buyutahum. Dan mereka menjadikan gunung-gunung kemudian dipahat, kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Dan ternyata fakta yang kita lihat, rumah dari kaum Tsamud ini masih ada pada sampai hari ini. Kalau kita buka, ada disebut Madainus Shalih, tempat dari kaum Saleh ini berada. Kita buka di internet, maka muncul tempat di mana ada gunung yang dipahat, atau disebutkan di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, nama ini disebut sebagai Qura As-Salih, tempat atau desa daerah di mana Saleh itu diutus. Dan ini masih terjaga pada hari ini. Dan ini di bagian Jaziratul Arab. Dan salah satu keunggulannya, dia menjadikan gunung-gunung dia pahat, kemudian dia tinggal. Namun ternyata ketika Nabi Saleh diutus kepadanya, mereka mendustakan Nabi Saleh tersebut. Bahkan mereka menolak dari ajakan dan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, membinasakan mereka semua. Kemudian mereka, tempat-tempat tinggal mereka itu masih ada pada hari ini untuk memberikan pelajaran kepada kita, untuk kita senantiasa berpikir bahwa kalau orang-orang yang kuat terdahulu itu diberikan hukuman oleh Allah, maka kita yang lemah, kita yang mungkin seringkali melupakan Allah Subhanahu wa taala, sangat besar potensi kita untuk mendapatkan, kalau bukan azab dari Allah, minimal ujian-ujian dan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita.